Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Aziz dari kelas Akuntansi Syariah Profesional 5C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi yang telah saya lakukan, di mana saya menggunakan tema bab 9 atau capture 9 dengan judul biaya standar suatu alat pengendali manajerial. Sebelum kita masuk mengenai hasil observasi, kita bisa membahas sedikit mengenai materi biaya standar suatu alat pengendali manajerial. Sebenarnya apa sih standar unit itu sendiri, kemudian apa manfaat penerapan sistem biaya standar. Nah, di sini standar unit adalah biaya variabel input yang dianggarkan per unit output. Standar unit ini menjadi dasar anggaran menjadi fleksibel. Kemudian biaya standar untuk suatu unit tertentu itu tergantung pada standar kuantitas dan standar harga. Standar kuantitas itu mengacu pada jumlah input yang digunakan per unit output, dan standar harga mengacu pada jumlah yang harus dibayarkan untuk jumlah input yang digunakan per unit output. Kemudian, penerapan sistem biaya standar itu bisa memperbaiki perencanaan dan pengendalian, serta bisa memperbaiki pengukuran kinerja. Dalam perencanaan dan pengendalian, standar unit itu menjadi kunci bagi sistem perencanaan dan pengendalian yang baik. Sistem pengendalian anggaran itu membandingkan biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan dengan menghitung variansi. Nah, variansi itu adalah perbedaan biaya aktual dan biaya yang direncanakan untuk tingkat aktivitas aktual. Kemudian, perhitungan biaya produk. Dalam perhitungan biaya standar, biaya-biaya yang dibebankan kepada produk menggunakan standar kuantitas dan harga untuk ketiga biaya produksi, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Kemudian kita lanjut ke hasil observasi yang telah saya lakukan. Saya di sini melakukan observasi di salah satu usaha pembuatan kain batik di daerah Pilang Masaran. Di sini dapat dilihat profil usaha dengan nama usahanya yaitu Batik SKN. Di sini dalam observasi saya menggunakan pesanan yang diterima oleh Batik SKN, yaitu pesanan batik printing dengan jumlah 300 lembar kain batik. Di sini dapat dilihat biaya yang dianggarkan dan biaya aktual dalam pembuatan pesanan batik printing ini. Dalam observasi saya melakukan analisis variansi bahan baku dan tenaga kerja pada pesanan batik printing yang diterima oleh Batik SKN. Di sini variansi bahan baku dan tenaga kerja ini untuk mengukur perbedaan antara biaya aktual bahan baku dan tenaga kerja serta biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual. Nah, variansi bahan baku ini terdapat dua macam, yaitu variansi harga bahan baku dan variansi penggunaan bahan baku langsung. Variansi harga bahan baku ini menggunakan pendekatan rumus, dan variansi bahan baku ini untuk mengukur perbedaan antara berapa biaya yang harus dibayarkan untuk bahan baku dan berapa biaya yang secara aktual dibayarkan. Kemudian yaitu perhitungan penggunaan bahan baku langsung. Nah, perhitungan bahan baku langsung ini juga menggunakan pendekatan rumus. Di sini, variansi penggunaan bahan baku langsung ini untuk mengukur perbedaan antara bahan baku langsung yang secara aktual digunakan dan bahan baku langsung yang seharusnya digunakan untuk output aktual. Selanjutnya yaitu analisis variansi bahan baku langsung. Nah, dalam perhitungan yang telah dilakukan, dalam menarik kesimpulan, langkah pertama adalah memutuskan signifikan dan tidaknya variansi. Jika dinilai tidak signifikan, langkah lebih jauh tidak perlu dilakukan. Dalam perhitungan variansi harga bahan baku dapat disimpulkan bahwa
variasi harga bahan baku itu menguntungkan, di mana menghasilkan 3.750.000. Dikarenakan penggunaan harga per unit aktual itu lebih besar dari harga standar per unit, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian kita lanjut pada analisis variansi penggunaan bahan baku. Berdasarkan perhitungan variansi penggunaan bahan baku yang telah dilakukan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa variansi penggunaan bahan baku tidak menguntungkan karena penggunaan bahan baku yang secara aktual digunakan itu lebih besar dibandingkan dengan penggunaan bahan baku standar yang digunakan. Sehingga dalam hal ini akan merugikan perusahaan. Selanjutnya kita lanjut ke perhitungan variasi tenaga kerja langsung. Di sini variasi tenaga kerja langsung terdapat dua macam. Yang pertama itu variasi tarif tenaga kerja dan yang kedua variasi efisiensi tenaga kerja. Variasi tarif tenaga kerja langsung itu menghitung perbedaan antara apa yang sudah dibayar untuk tenaga kerja langsung dan apa yang seharusnya dibayar. Dan kemudian variasi efisiensi tenaga kerja ini untuk mengukur perbedaan antara jam tenaga kerja yang secara aktual digunakan dan jam tenaga kerja yang seharusnya digunakan. Nah, dalam variasi tenaga kerja langsung ini saya menggunakan pendekatan rumus, yaitu hasil analisis variasi tenaga kerja. Dari perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, variasi tarif tenaga kerja dianggap tidak menguntungkan karena gaji karyawan yang secara aktual itu lebih besar dibandingkan dengan gaji standar yang dianggarkan. Kemudian variasi efisiensi tenaga kerja ini dinilai menguntungkan karena pengerjaan pesanan yang diterima oleh Batik SKN itu kurang dari waktu standar, sehingga menguntungkan bagi perusahaan karena waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan pesanan ini ternyata kurang dari waktu yang waktu standar yang dianggarkan, maka dalam pembayaran tarif tenaga kerja ini akan mengalami pengurangan sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan Batik SKN, yaitu jumlah LRV dan LIF. Dalam variasi tenaga kerja ini totalnya adalah 24.000, di mana total variasi tenaga kerja ini adalah jumlah variasi tenaga kerja yang tidak menguntungkan dikurangi variasi efisiensi tenaga kerja yang menguntungkan, yaitu 144.000 dikurangi 120.000 sehingga menghasilkan 24.000. Sekian dari saya, apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton hasil observasi yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.